Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara mengganti Boss Klep untuk motor Yamaha Mio. Nah, bisa kita lihat sendiri bahwasanya Boss Klepnya itu sudah oblak ya. Nah, kita masukkan klep seperti ini dan kita goyang-goyang itu udah lobok banget. Nah, kenapa kita harus wajib mengganti? Karena kalau Boss Klep oblak itu tentunya bunyi berisik dan juga menyebabkan ngebul. Kenapa bisa ngebul? Karena seal klep itu nantinya bisa lobok ya akibat Boss Klepnya yang terlalu oblak. Nah, jadi wajib kita ganti. Nah, dan alat yang perlu kita sediakan ini saya buat dari bekas tracker ya, besi tracker untuk memutar, dan saya bor, kemudian saya masukkan klep bekas. Nah, yang panjang kecilnya itu klep bekasnya. Kemudian caranya mudah sekali untuk menggantinya, tinggal kita sediakan alas kayu seperti ini. Kemudian tinggal kita manual saja, kita pukul-pukul seperti itu ya. Bisa juga sih dipres, bisa dipukul-pukul pakai palu juga bisa, dan tentunya sangat aman sekali ya pakai palu juga, karena yang kita pukul itu Boss Klep yang mau kita ganti. Nah, usahakan untuk pemukulnya itu untuk panjangnya ataupun diameternya harus lebih kecil dari Boss Klep tersebut supaya tidak nyangkut ya. Nah, sedikit demi sedikit saya ketuk terus, itu si Boss Klep udah langsung keluar, tinggal kita liatin saja. Nah, dikit lagi ini udah langsung keluar ya teman-teman. Jadi ini bisa kita praktekkan di bengkel ataupun di rumah, yang penting ada alat, ada palunya. Nah, udah terlepas teman-teman, ini Boss Klepnya. Nah, bisa kita cek di sini. Nah, udah oblak banget ya. Ini menyebabkan nanti suara berisik dan motor bakalan ngebul karena seal klepnya nantinya goyang gitu ya, lobok. Cepat rusak ke seal klepnya. Nah, kita ganti menggunakan yang baru. Saya gunakan dari merek NPP untuk Boss Klepnya. Kita kasih o-ringnya. Nggak dikasih o-ring juga tidak apa-apa, asal dikasih lem plastik steel. Namun saya kasih lem, bukan lem, saya kasih o-ringnya. Nah, untuk panjangnya tidak apa-apa terlalu pendek ya. Lebih pendek lebih bagus. Jadi pas, jadi nggak nongtot ya, nggak nongol ke bagian intake ataupun exhaustnya. Kita gunakan klep yang lamanya. Nah, ini tidak oblak ya, presisi banget teman-teman tuh, mantap pokoknya ya. Kemudian langsung kita pasang menggunakan alatnya ini. Nah, bisa pakai alat ini juga bisa, pakai kunci sok juga bisa. Kalau pakai alat ini yang kita ketuk itu atasnya, sedangkan kalau pakai kunci sok yang diketuk itu bawah ataupun bibirnya, pinggirnya. Nah, kita kasih oli ya, oli supaya lebih masuknya lebih mudah. Kemudian usahakan harus lurus dulu ya teman-teman. Jadi usahakan lurus, kemudian ketuk dulu dikit-dikit aja, jangan kencang-kencang dulu ya. Nah, setelah agak masuk, udah lurus, baru kita pukul sekencangnya mungkin sampai benar-benar permukaannya rapat antara Boss Klep sama headnya. Nah, sambil kita cek terus, diteliti, dilihat-lihat ya. Nah, ini udah pasti udah lurus seperti ini. Apabila teman-teman masih ragu ataupun belum bisa, ya udah teman-teman tinggal serahin aja ke tukang bubut. Dan di tukang bubut pun sama caranya seperti ini, dipukul-pukul ya teman-teman, manual. Jarang banget tukang bubut yang di press untuk melakukan pergantian Boss Klep seperti ini. Cuman kalau misalkan kita ganti Boss Klep, terkadang suka ada kemiringan di bagian seating klepnya ya. Nah, kalau misalkan miringnya terlalu banyak, itu harus disekrap teman-teman, harus ada penyekrapan. Kalau misalkan sedikit celahnya, itu langsung disekir juga udah mantap. Nah, ini udah mantap ya teman-teman, udah masuk sempurna. Dipasang klep yang baru, tidak ada kemiringan ataupun celah terlalu longgar, jadi ini tidak perlu disekrap-sekrap, disekir, ini udah langsung oke. Beda lagi dengan yang miring akibat Boss Klep kurang presisi, itu harus disekrap bagian seating klepnya. Kemudian yang in pun sama, kita ganti juga ya, caranya sama seperti ini.
Nah, diketuk-ketuk aja, dipukul-pukul, dan sangat mudah sekali. Terkadang emang kalau mudah sih nggak semudah itu ya, keras teman-teman, sebetulnya keras itu bos klep ya, jadi harus perlu kesabaran. Nah, langsung kita ganti yang baru. Nah, kemudian yang metode kedua bisa pakai kunci sok ya, kunci sok juga boleh. Nah, sebelum kita masukkan, kita harus ambil dulu di bagian ringnya ini. Nah, nanti bisa mengganjal karetnya nih, ataupun mengganjal bos klep. Jadi wajib kita ambil dulu ini ringnya ya. Nah, ringnya kita ambil, kemudian bisa kita langsung gunakan kunci sok juga bisa. Kunci soknya yang masuk ke sini. Tapi kalau pakai kunci sok seperti ini itu rawan pecah. Rawan pecah, teman-teman. Jadi saran saya jangan pakai kunci sok seperti ini, jangan dipukul pinggir daunnya. Jadi kita pukul atasnya aja. Karena takut pecah teman-teman ya. Kalau dipukul-pukul seperti ini, beda lagi dengan dipres. Kalau dipres pakai kunci sok seperti ini itu aman-aman saja teman-teman, beda dengan manual seperti ini. Jadi dipukul pakai ini aja, udah pakai alatnya ya. Kalau misalkan teman-teman nggak punya, teman-teman bisa beli dari merek Grip On, itu sama alatnya seperti itu, seperti yang saya buat. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Proses pemasangannya tinggal kita cek ya pakai bensin. Kita cek pakai bensin nih. Jangan sampai melebar ya teman-teman, jangan sampai melebar. Ini udah saya sekir dulu ya, saya sekir dulu. Kalau misalkan nggak disekir pasti bocornya banyak teman-teman. Nah, bisa kita lihat sendiri pakai bensin di bagian klep ini itu tidak ada rembesan-rembesan ya. Nah, jadi aman teman-teman ya, tidak perlu ada penyekerapan di bagian seating klepnya, aman. Jadi nggak perlu dibawa ke tukang bubut lagi. Beda lain kalau misalkan miringnya banyak ya terpaksa, meskipun kita ganti sendiri, kalau miring ya harus bawa ke tukang bubut disekerap ulang. Oke, jadi begitulah tutorialnya, mudah-mudahan